Hai, ketemu lagi. Di video kali ini kita akan review HP barunya Realme lagi di seri C, yaitu Realme C17. Selisihnya 2 digit dari seri C15 yang kemarin pernah kita review. Kenapa sih nggak C16 dulu yang dirilis? Kalau dilihat dari segi angka, lebih duluan 16 sih dari C17. So ya, itu kita nggak tahu. Apapun seri C-nya, yang terpenting sekarang kita akan review Realme C17. Yaps, ini dia Realme C17, HP entry level dari Realme yang mempunyai peningkatan dari segi desain, performa, dan layarnya yang berbeda dari HP entry level Realme yang sebelumnya. Oke, kita mulai dari desainnya dulu. Untuk desainnya, Realme C17 ini memberikan dua pilihan desain yang berbeda, yaitu desain yang finishingnya reflektif dan desain yang finishingnya matte. Kalau yang finishing reflektif itu ada di varian warna navy blue, dan yang finishingnya matte itu ada di warna light green. Seperti yang saya pegang sekarang ini adalah warna navy blue. Kalau untuk yang berfinishing reflektif ini saya lebih suka. Karena kalau di grip seperti ini, bobotnya terasa slim banget dan gak gampang slip juga. Kalau lagi gaya-gayaan megang HP ini. Dan notice buat teman-teman semua, ini bodi HP-nya gampang kotor. Jadi saya saranin mending gunain soft case untuk lindungin bodi belakang HP ini. Untuk bodi belakangnya, bahannya ini masih terbuat dari plastik. Tapi bodi plastik HP ini sudah diberikan sentuhan finishing dengan stylish glass matte dengan build quality yang lumayan solid dan kokoh. Di bagian belakangnya ada satu sensor fingerprint yang akurasi kecepatannya sudah cukup bisa diandalkan. Untuk buka HP ini dengan sidik jari saya itu delaynya nggak terlalu lama. Bahkan delaynya nggak ada deh. Ya cukup bisa diandalkan lah. Itu lumayan cepat. Oke, masih di bagian belakangnya. Di belakangnya ini ada quad kamera dan satu LED flash yang ditata dalam satu frame modul persegi panjang. Yang kesannya itu kalau dilihat dari sisi kiri kanan itu modul kameranya agak sedikit timbul. Di keempat kameranya ini masing-masing memiliki kombinasi di kamera utamanya 13 megapiksel, 8 megapiksel untuk kamera ultra wide angle-nya, 2 megapiksel untuk black and white kameranya, dan 2 megapiksel untuk makro kameranya. Masing-masing kameranya ini memiliki hasil jepretan sebagai berikut. Kalau teman-teman lihat ini hasilnya lumayan oke. Nggak bisa dibilang oke-oke banget. Soalnya kalau saya lihat dari segi gambar yang dihasilin agak kurang memuaskan deh. Ya wajar lah. Untuk HP seharga ini kita nggak bisa berekspektasi tinggi untuk mendapatkan kualitas gambar yang wow banget. Tapi overall bisalah untuk dokumentasiin keseharian kalian. Eits, tapi jangan minder dulu. Ada satu yang perlu saya patut respect di kamera belakangnya ini. Yaitu hasil foto potretnya. Jadi hasil foto potretnya ini, hasil bokeh yang dihasilin itu rapi banget. Separasi antara background dan objeknya akurat banget. Jadi kalau untuk take foto bokeh, itu hasilnya lebih soft dan objek kelihatan lebih detail. Terus ada juga filter yang disediain dari software kameranya. Yang bisa kita gunain untuk hasil warna ala-ala sinematik dan cyberpunk gitu. Untuk hasilnya seperti ini. Nah, kalau untuk malam hari, kalau kalian pengen dapatin hasil foto yang cerah, kalian bisa pakai mode Nightscape-nya Realme. Hasilnya lumayan cerah dibanding kalau dijepret langsung tanpa mode Nightscape. Ingat, lagi-lagi kita nggak bisa ngarepin yang tinggi-tinggi banget di bagian kameranya ini. Oh ya, tadi ngomong soal harganya. Untuk harga Realme C17 ini dibanderol dengan harga resmi Rp2.599.000. Kurang 1.000 perak. Yang 1.000 peraknya kasih ke tukang parkir aja. By the way, sekarang parkir mana bisa 1.000? Kalau nggak salah 2.000-an deh. Ya nggak? Bodo amat lah. Dengan harga 2 jutaan, Realme C17 memberikan value lebih di bagian performa yang jauh lebih dari si C15. Yang dimana prosesornya sudah menggunakan Snapdragon 460 dengan fabrikasi 11 nanometer. GPU-nya menggunakan GPU Adreno 610, RAM 6GB, ROM 256GB, baterai 5000 mAh, dan OS-nya menggunakan Android 10. Tadi dengar RAM yang 6GB dan ROM-nya yang 256GB. Kedengaran asing banget ya. Soalnya ini HP entry level pertama kali Realme yang mempunyai RAM segede ini. Kalau dilihat dari RAM dan ROM-nya, ini space-nya hampir setara dengan HP mid-range. Gila banget sih. Dengan storage 256GB yang besar ini, kita bisa puas simpan banyak foto, video, dan aplikasi atau file dokumen lainnya. Dan untuk RAM yang 6GB ini bisa bikin multitasking lebih cepat lagi.
pindah-pindah aplikasi dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya lebih enteng. So far, ini saya pakai untuk daily driver sudah mumpuni banget ya. Buat browsing, sosmedan, chatting, dan keperluan lainnya ini udah oke banget. Nah, kalau buat gaming, contohnya bermain game PUBG, ini settingan grafiknya bisa dipakai di settingan grafik smooth dengan FPS high. Atau kalau kamu pengen pakai settingan yang balance, itu bisa di FPS yang medium. Untuk experience game yang dihasilin, saya saranin mending pakai yang smooth high. Karena feel yang dirasain jauh lebih smooth dibandingin kalian paksain untuk main game di grafik balance dan frame rate-nya yang medium. Untuk hasil game yang dihasilin, detail grafisnya memang terasa kurang detail banget. Tapi untuk experience ngegamenya bisa dibilang memuaskan lah. Oke, untuk fiturnya Realme C17 ini, ada fitur dark mode-nya, jadi kalau bosan lihat layar yang putih-putih terus, bisa di switch ke layar yang lebih gelap, jadi bisa buat mata lebih nyaman juga sih. Terus ada fitur app cloner untuk clone-clone apps, dan ada juga fitur game space-nya. Nah, kita sekarang beralih ke bagian depannya. Di bagian depannya ada display IPS LCD dengan resolusi HD+, dengan refresh rate 90Hz. Yaps, refresh rate-nya itu 90Hz. Walaupun ada segi pengurangan dari resolusinya yang masih HD+, ini tidak menjadi nilai minus dari layar Realme C17. Soalnya dengan refresh rate-nya yang 90Hz saja, kita udah nyaman untuk gunain HP ini. Contoh kalau scrolling di sosial media, ini movement-nya udah smooth banget. Baca artikel dan pindah-pindah aplikasi pun udah sangat-sangat smooth banget. Dan untuk pengaturan refresh rate-nya ini bisa kita atur sendiri. Mau pilih yang 60Hz, 90Hz, atau mau pilihan bagian auto select-nya aja. Biar nanti si sistemnya yang atur sendiri refresh rate-nya. Masih di bagian layarnya. Di bagian layarnya ada satu kamera selfie in display yang ditaruh di pojok kiri atas. Dengan resolusi kamera selfie-nya yang 8 megapiksel. Untuk jeprek hasil kamera selfie-nya ini jauh di atas ekspektasi. Soalnya hasil foto selfie-nya gambar yang dihasilin lebih soft. Detail dan pencahayaan yang dihasilin cukup cerah. Oke, untuk pengecasannya, Realme C17 ini port chargernya sudah menggunakan Type-C yang udah didukung dengan fitur fast charging bertegangan 18 Watt. Untuk ngecas dari 0 sampai 100%, ini memakan waktu kurang lebih 2 jaman. Port Type-C-nya ada di bagian bawah, sejajar dengan lubang jack audio 3,5 mm dan output speaker. Terus di bagian kirinya ada slot SIM tray yang support dual SIM dan ada satu slot SD card yang bisa di-expand sampai 256GB. Saya rasa SD card-nya nggak usah dimasukin lagi, soalnya internalnya udah 256GB. Udah cukup banget untuk nampung file-file kamu. Mending SD card-nya disimpan aja atau kalau perlu dijual aja. Hitung-hitung nambah-nambah beli jajan, ya kan? Sekarang kita akan cek sensor yang aktif di Realme C17 ini. Ini pas saya cek, sensornya banyak yang aktif juga, seperti gyroscope-nya, accelerometer-nya, dan lain-lain. Yang absen cuma sensor temperatur dan pressure sensor. Untuk sensor gyroscope-nya, nggak terlalu bisa diandalkan, soalnya pas tadi kita coba bermain game, gyroscope-nya itu nggak terlalu responsif untuk nge-follow gerakan tangan saya. Aktif sih aktif, tapi nggak terlalu bisa diandalkan. Oke, kesimpulannya, HP ini sangat worth it untuk kamu beli. Kalau kamu lebih ke aktivitas sehari-hari seperti sosmed, foto-foto, dan butuh storage yang gede. Tapi kalau kamu gamers, saya sarankan ambil Realme 7i yang lebih mahal 400 ribuan aja. Prosesornya sudah lebih mantap dan lebih kencang. Cuma bukan berarti HP ini nggak bisa diandalkan untuk bermain game ya. Oke, sekian dulu video hari ini. Like video ini jika kamu suka dan jangan lupa share dan subscribe channel Nico Temperley agar nggak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.